Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niswa Elisa dari kelompok 2 kelas 5F PGSD. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelum melangkah lebih jauh, terlebih dahulu kita harus memahami apa sih yang dimaksud dengan pendekatan. Nah, menurut Kosadi dan kawan-kawan, pada tahun 1979, yang dimaksud pendekatan adalah seperangkat asumsi mengenai hakikat bahasa, pengajaran, dan proses belajar mengajar bahasa. Pendekatan juga dapat disebut sebagai dasar teoritis untuk menetapkan suatu metode. Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Di dalam pembelajaran bahasa Indonesia, ada banyak sekali macam-macam pendekatan. Nah, yang sempat saya paparkan di makalah, ada 6 jenis-jenis pendekatan pembelajaran dalam pembelajaran bahasa. Yang pertama adalah pendekatan tujuan. Yang kedua adalah pendekatan struktural. 3. Pendekatan keterampilan proses dalam pembelajaran bahasa. Yang keempat, pendekatan whole language dalam pembelajaran bahasa. Yang kelima, pendekatan kontekstual. Dan yang keenam adalah pendekatan komunikatif. Nah, kita jelaskan satu-satu ya. Yang pertama itu adalah pendekatan tujuan. Yang dimaksud dengan pendekatan tujuan adalah pendekatan yang dilandasi oleh pemikiran-pemikiran dalam setiap kegiatan belajar mengajar yang harus dipikirkan dan tetap ditetapkan terlebih dahulu apa sih tujuan yang hendak dicapai dari suatu pembelajaran. Nah, pendekatan yang kedua adalah pendekatan struktural. Pendekatan ini dilandasi asumsi yang menganggap bahwa bahasa itu adalah sebagai kaidah. Di sini timbul pemikiran bahwa pembelajaran bahasa harus mengutamakan kaidah-kaidah bahasa atau tata bahasa. Pendekatan yang ketiga adalah pendekatan keterampilan proses dalam pembelajaran bahasa. Pendekatan ini menekankan kepada siswa tidak hanya diberikan apa yang harus dipelajari, tetapi lebih kepada bagaimana cara mempelajarinya. Pendekatan ini berfungsi sebagai alat menemukan dan mengembangkan konsep. Konsep yang telah dikembangkan berfungsi sebagai penunjang keterampilan proses. Nah, pendekatan ini juga dibangun oleh sejumlah keterampilan-keterampilan. Yang keempat adalah pendekatan whole language dalam pembelajaran bahasa. Adapun karakteristik dari pembelajaran ini adalah perangkat wawasan yang mengarahkan kerangka pikir praktis dalam menentukan bahasa sebagai materi pelajaran, isi pembelajaran, dan proses pembelajaran. Nah, ciri-ciri kelas whole language. Yang pertama, kelas penuh dengan barang cetakan seperti dinding, pintu, dan furniture. Yang kedua, guru berperan sebagai model. Guru menjadi contoh perwujudan bentuk aktivitas berbahasa yang ideal. Yang ketiga, siswa bekerja dan belajar sesuai dengan tingkat kemampuannya. Yang keempat, siswa berbagi tanggung jawab dalam pembelajaran. Selanjutnya, siswa terlibat secara aktif dalam pembelajaran bermakna. Kemudian siswa berani mengambil resiko dan bebas bereksperimen. Dan yang terakhir, siswa mendapatkan balikan atau feedback positif baik dari guru maupun temannya. Pendekatan yang kelima adalah pendekatan kontekstual. Hakikat pendekatan kontekstual adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata peserta didik dan mendorong peserta didik membuat hubungan antara pengetahuan dan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Ada 7 komponen dalam pendekatan ini. Yang pertama itu konstruktivisme, yang kedua bertanya, yang ketiga menemukan, yang keempat masyarakat belajar, yang kelima permodelan, yang keenam refleksi, dan yang ketujuh adalah asesmen autentik.
Yang keenam adalah pendekatan komunikatif. Pendekatan komunikatif merupakan pendekatan yang berlandaskan pada pemikiran bahwa kemampuan menggunakan bahasa dalam berkomunikasi merupakan tujuan yang harus dicapai dalam pembelajaran bahasa. Jadi, pembelajaran ini memungkinkan peserta didik memiliki kesempatan untuk mengembangkan kebahasaannya. Nah, itulah beberapa macam-macam pendekatan yang sempat saya paparkan pada kesempatan kali ini. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.